Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, al-wadihil burhanuh, al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih, amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah, wabil khusus guru-guru kita yang telah menyampaikan nasihatnya, Kiai Yayan, Kiai Yanto, beserta para kiai ajengan yang lainnya. Yang saya cintai, yang saya muliakan Bapak Haji Emen, yang saya cintai, yang saya muliakan segenap pengurus Masjid Al-Hidayah, yang saya cintai, yang saya muliakan segenap panitia peringatan Hari Besar Islam, peringatan ini apa? Maulid apa? Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad, beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebelumnya saya mohon maaf karena saya tidak bisa lama. Saya lagi sakit, tapi tetap saya paksakan karena udah berapa tahun saya nggak ke Tasik ini, kasihan jamaah Tasik. Udah berapa kali saya nggak sempat datang karena sibuk. Jadi walaupun sedikit, insya Allah bermanfaat. Saya nggak ceramah, anggap kita lagi ngaji, paham? Lagi apa? Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita duduk pada malam hari ini untuk mengenang satu peristiwa yang mulia, satu peristiwa yang agung, satu kejadian yang luar biasa, perjumpaan seorang hamba dengan Tuhannya, perjumpaan kekasih dengan kekasihnya, yaitu perjumpaan baginda Nabi besar Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Para ulama-ulama salaf, banyak sekali daripada beliau-beliau yang mengarang kitab-kitab yang menjelaskan tentang Isra wal Mi'raj. Ada kitab Al-Ayah, ada kitab An-Nurul Wahaj fi Qissah Isra wal Mi'raj, karangan Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Muhammad Al-Hadi Al-Barzanzi, disyarahkan oleh cucunya, diberi nama kitab Tajul Ibtihaj ala Nuril Wahaj, karangan Al-Imam As-Sayyid Ja'far Al-Barzanzi. Kemudian ada lagi kitab Ayatul Kubra fi Syarah Qissatil Isra, karangan daripada Al-Imam As-Suyuti. Ada kitab Al-Ayah Az-Zahima Al-Bahira fil Mi'raj Sayyidu Ahli Dunya wal Akhirah, karangan daripada Al-Imam Al-Hafidh Syamsuddin Muhammad ibn Yusuf Asy-Syami Ad-Dimashqi. Satu lagi kitab beliau Al-Ayatul Bayyinat fil Mi'raj Sayyidu Ahlil Ardi was Samawat. Kemudian ada kitab Qissatul Mi'raj karangan As-Sayyid Utsman ibn Muhammad Syata.
Ada lagi kitab Qissatul Mi'raj karangan Al-Imam Najmuddin Al-Ghaiti, dihasyiahkan oleh Al-Imam Ahmad Abil Barkat Ad-Dardir, atau yang biasa kita kenal kitab Hasyiah Ad-Dardir. Kalau daerah Jawa Barat, daerah Banten, biasanya kalau bulan Rajab itu kebanyakan pondok-pondok pesantren ngaji pasaran itu Hasyiah Ad-Dardir. Kemudian banyak sekali kitab-kitab yang menjelaskan tentang Isra wal Mi'raj. Ada kitab Al-Mi'raj An-Nabawiyah karangan daripada Al-Imam Abdul Karim Al-Kushairi. Kemudian ada kitab Nailul Muna wal Ghaya Ar-Rasul fil Mi'raj Nabiyil Mukhtar Ar-Rasul karangan Al-Imam Muhammad ibn Ja'far Al-Kattani. Kemudian ada kitab Al-Isra wal Mi'raj Mu'jizatul Kubra li Sayyidil Anbiya karangan Al-Imam Syekh Nafi Al-Jauhari. Kemudian ada kitab Daw'us Siraj fi Fadli Rajab wa Qissah Al-Mi'raj karangan Al-Imam As-Sayyid Muhammad Amin Al-Kurdi. Kemudian ada kitab Hulal Ad-Dibaj Al-Matruzah fil Qissah Isra wal Mi'raj karangan Al-Imam Ahmad bin Muhammad Ar-Rahwani At-Tatwani. Kemudian ada lagi kitab Al-Mi'raj Mu'jizatul Kubra li Sayyidil Anbiya karangan Al-Imam Syekh Hasan Asy-Syati. Kemudian ada kitab Al-Anwar Al-Bahiyah fil Mi'raj Khairil Bariyah karangan Abuya As-Sayyid Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Dan masih banyak lagi kitab-kitab yang lain. Karena saya tidak panjang lebar, kalau kalian pengen tahu hikmah Isra wal Mi'raj, engkau pelajari kitab-kitab yang saya sebutkan tadi. Maka insya Allah engkau akan mendapatkan pemahaman yang jelas tentang kejadian Isra wal Mi'raj. Karena dalam kaidah dijelaskan, man arada taqadduma fa'alaihi bi kutubil mutaqaddimin, faman arada ta'akhura fa'alaihi bi kutubil mutaakhirin. Barang siapa yang ingin maju, barang siapa yang ingin terdepan di dalam masalah ilmu, hendaklah engkau berpegang teguh kepada kitab-kitab ulama salaf terdahulu. Pelajari kitab-kitab tersebut, insyaallah kalian akan mendapatkan pemahaman tentang Isra wal Mi'raj. Sebab kenapa? Sebab zaman sekarang ini saya lihat banyak para penceramah, ustadz, kiai, habib yang salah dalam menjelaskan Isra wal Mi'raj. Satu contoh, banyak penceramah di TV-TV juga itu banyak mereka ngomong ketika pembelahan dada Nabi Muhammad SAW, mereka berkata turun Jibril alaihissalam membawa cawan yang terbuat dari emas berasal dari sorga, dibelah dada Nabi Muhammad, dibuang kotoran-kotorannya, dibersihkan, disucikan. Kalau ada ustadz, kiai, habib, ulama ngomong seperti itu, dibersihkan dari kotoran-kotoran, itu ustadz, kiai, habib, ulama goblok. Saudara-saudara, makanya pelajari kitab, berpegang kepada kitab. Kalian tahu apa yang dikeluarkan oleh Jibril dari hati Nabi Muhammad? Yang dikeluarkan bukan kotoran. Tidak ada kotoran dalam hati Nabi Muhammad. Kalau orang yang belajar kitab, dia bakal tahu yang dikeluarkan oleh Jibril adalah rahmat Nabi Muhammad untuk iblis. Paham? Nabi Muhammad ini rahmatan lil alamin untuk seluruh alam semesta termasuk iblis.
Nah, yang dikeluarkan itu kasih sayang Nabi, rahmatnya Nabi untuk iblis. Agar apa? Agar tidak ada celah bagi iblis untuk bisa menggoda baginda Nabi besar Muhammad. Paham? Ini ngaji, saya nggak ceramah. Paham? Paham? Jadi yang dikeluarkan apa? Rahmat Nabi Muhammad untuk iblis. Bukan kotoran. Jadi hati Nabi Muhammad dibersihkan. Kalau orang yang menjelaskan hati Nabi Muhammad dibersihkan, berarti sebelumnya nggak bersih dong. Hati Nabi Muhammad disucikan, berarti sebelumnya nggak suci dong. Itu maknanya, maksudnya adalah membersihkan sesuatu yang telah bersih, mensucikan sesuatu yang telah suci. Contoh, kalian punya wudhu, suci nggak? Terus kalian wudhu lagi, ya sama seperti itu. Jangankan hati Nabi, terlalu jauh berbicara tentang hati Nabi Muhammad. Kalian buka kitab Asy-Syifa karangan Imam Qadhi Iyad. Di situ dijelaskan darahnya Nabi suci, nanahnya Nabi suci, air kencingnya Nabi suci, kotorannya Nabi suci, apalagi hatinya Nabi. Makanya hati-hati kalau ngomong, awas. Kalau berbicara tentang Nabi Muhammad, jangan dibikin bahan bercandaan. Jangan sampai salah. Jangan, awas, hati-hati. Paham? Saudara-saudara, Abdullah bin Zubair, ketika Nabi Muhammad bekam, Nabi Muhammad bilang, wahai Abdullah bin Zubair, buang darahku di tempat yang tidak dilihat oleh orang. Abdullah bin Zubair bawa itu darah. Dia lihat nggak ada orang, dia minum darah Nabi Muhammad. Ketika dia minum, dia datang, ya Rasulullah, telah aku buang darahmu. Di mana kau buang? Di tempat yang tidak dilihat oleh siapapun. Di mana? Di perutku ya Rasulullah. Siapa yang mau lihat di dalam perut? Apa kata Rasulullah? Haram jasadmu disentuh api neraka. Ketika perang Uhud, betis Nabi Muhammad terkena anak panah sehingga mengucur darahnya Nabi. Tiba-tiba datang Malik ibn Sinan, dia kecup, dia letakkan bibirnya di darahnya Nabi Muhammad. Agar apa? Agar darah tersebut tidak keluar, tidak menyemprot. Terus bukan hanya ditempel, tetapi darah yang menyemprot, darah yang keluar itu diminum oleh Malik ibn Sinan. Kata Rasulullah, keluarkan, muntahkan. Apa kata Malik ibn Sinan? Tidak ya Rasulullah, aku ingin darahmu bercampur dengan darahku. Apa kata Rasulullah? Haram jasadmu disentuh api neraka. Ummu Salamah pernah tidak sengaja, enggak sengaja meminum air kencingnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad waktu kencing beliau taruh di wadah, beliau taruh di bawah firash, di bawah kasurnya. Beliau bangun udah enggak ada. Beliau tanya, ternyata udah diminum. Beliau bilang, kenapa kau minum? Emangnya kenapa ya Rasulullah? Itu air kencingku. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, demi Allah, aku tidak pernah meminum air yang lebih segar dari ini ya Rasulullah. Air kencing Nabi suci, darah Nabi suci. Apalagi berbicara tentang hatinya, nak. Makanya kalau mau berbicara berdasarkan kitab, berdasarkan dalil. Paham? Saya jelaskan sedikit tentang Isra Mi'raj. Semua ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita ngaji, saya nggak ceramah, yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila akhiril ayah. Pertama saya jelaskan subhana. Perhatikan, subhana bimakna tanzih. Subhana bimakna apa? Yakni tanzihullah min kulli su'. Yang kedua, subhana bimakna al-bara'ah.
yakni bara'alillah min kulli naksin wa su'in wa kadza wa kadza wa kadza. Subhana itu kalimat tasbih, maknanya adalah mensucikan Allah dari segala macam keburukan, kekurangan, melepaskan Allah dari segala macam kemustahilan. Loh, kenapa? Saudara-saudara, beda ayat Al-Quran. Kalau pakai subhana dan nggak pakai subhana itu nggak sama. Sama kayak ayat kalau pakai inna sama nggak pakai inna nggak sama. Jadi setiap ayat kalau ada subhana itu bermakna ta'ajjub. Allah ingin menunjukkan kekuasaannya, Allah ingin menunjukkan kehebatannya. Kok bisa? Ya, karena Isra wal Mi'raj ini adalah kejadian yang nggak masuk akal kalau orang yang mendahulukan akal. Bagaimana mungkin perjalanan yang harusnya dilalui selama berbulan-bulan, perjalanan itu hanya dilalui beberapa saat daripada satu malam itu, nggak sampai satu malam, hanya beberapa saat daripada waktu malam. Masuk akal nggak? Jawab, masuk akal nggak? Nah, karena ini kejadian tidak masuk akal, makanya Allah awali dengan kalimat subhana untuk meyakinkan, untuk menguatkan bahwasanya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Faham? Faham? Subhan. Lanjut, subhanalladzi asra. Maha suci zat yang memperjalankan. Memperjalankan berarti siapa yang memperjalankan? Siapa yang memperjalankan? Jawab yang keras. Siapa yang memperjalankan? Berarti Isra Mi'raj itu keinginan Nabi apa keinginan Allah? Keinginan Nabi apa keinginan Allah? Kemauan Nabi apa kemauan Allah? Nabi Muhammad bukan Nabi, bukan Nabi Muhammad. Asra, memperjalankan. Berarti Allah yang memperjalankan Nabi. Allah yang ingin berjumpa dengan Nabi. Kenapa, Beb? Karena pada tahun itu adalah Amul Hazn. Apa? Tahun kesedihan. Ingat ini. Tahun kesedihan. Loh, kok bisa tahun kesedihan? Jadi orang zaman dulu itu, ya, saya jelasin sedikit biar kalian paham. Tahun itu dinamakan sesuai kejadian terbesar yang terjadi pada tahun tersebut. Paham? Ada Amul Fil, tahu kan? Amul Fil artinya apa? Tahun gajah. Karena pada waktu itu umat Islam nggak punya kalender. Umat Islam punya kalender itu di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab. Ini saya jelaskan biar rinci, biar kalian paham. Amul Fil, tahun gajah. Kenapa dinamakan tahun gajah? Karena kejadian terbesar dalam satu tahun itu, dulu waktu itu pakai tahun Komariah. Kejadian terbesar adalah pasukan gajah datang ingin menghancurkan Ka'bah. Ada namanya Am Tajdidul Ka'bah, tahun renovasi Ka'bah. Loh, kenapa dinamakan tahun renovasi Ka'bah? Karena kejadian terbesar pada tahun itu Mekah banjir, Ka'bah ada beberapa bagian yang rusak sehingga direnovasi. Itu kejadian terbesar. Paham? Nah, itu dinamakan tahun kesedihan. Kenapa? Karena kejadian terbesar dalam satu tahun itu, dua sosok yang dicintai oleh Nabi wafat di tahun yang sama. Siapa? Paman yang beliau cintai, yaitu Abu Thalib, dan istri yang beliau cintai Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Paham? Nah, Allah yang mengetahui keadaan hati hambanya yang sedang gelisah. Nabi Muhammad gelisah, Nabi Muhammad sedih. Dua sosok yang beliau cintai wafat di tahun yang sama. Makanya Allah undang Nabi Muhammad dengan perjalanan Isra wal Mi'raj untuk berjumpa dengan Allah, untuk menggembirakan baginda Nabi besar Muhammad. Paham? Paham? Lanjut. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Bi'abdihi, para ulama mengatakan al-abd, hamba.
Al-abd, hamba di sini adalah hamba yang utuh. Ini Tasik kebanyakan santri kan? Santri kan? Nah, dengerin baik-baik ini. Al-abd yakni maknanya hamba yang utuh. Maksudnya apa Beb? Hamba yang utuh. Ro'a bi'alatil ain, atau yara'a bi'alatil ain, yasma' bi'alatil udun, yatakallam bi'alatil lisan, yamshi bi'alatil rijlain. Hamba yang utuh itu adalah hamba yang melihat pakai alat mata, mendengar pakai alat telinga, memegang, menyentuh pakai alat tangan, berjalan pakai alat kaki. Itu namanya hamba. Hamba yang utuh, maksudnya ada jasadnya, ada ruhnya. Paham? Sebab ada sebagian ulama yang berpendapat Rasulullah Isra Mi'raj fil manam. Itu berdasarkan hadis riwayat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Rasulullah itu Isra Mi'raj cuma ruhnya saja. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi pendapat yang paling kuat, pendapat yang paling muktamad, Nabi Muhammad Isra Mi'raj bil jasad war ruh, dengan jasad dan juga ruh. Yaqdatan, dalam keadaan sadar, dalam keadaan terjaga, berjumpa langsung dengan Azizul Wahhab bila hijab, berjumpa langsung dengan Allah tanpa ada setitik pun penghalang. Karena apa? Karena kalau Nabi Muhammad Isra cuma ruhnya saja, itu ayat akan berbunyi subhanalladzi asra biruhihi. Paham? Sebaliknya, kalau Nabi Muhammad Isra Mi'raj cuma jasad tanpa ruh, itu ayat akan berbunyi subhanalladzi asra bimayyitihi. Mayat, jasad tanpa. Tapi di situ subhanalladzi asra bi'abdihi. Hamba berarti jasad, ruh dalam keadaan sadar, dalam keadaan terjaga, berjumpa langsung dengan Allah. Sampai-sampai saudara-saudara, ketika di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad berkata kepada Jibril, ya, Nabi Muhammad Isra Mi'raj naik apa? Naik buruk. Nah, ini juga ini orang-orang awam banyak salah faham tentang buruk. Disangkanya buruk itu ada sayap, kuda, kepala manusia, ya kan? Banyak gambar-gambar buruk begitu kan. Nah, ini orang goblok. Buruk itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia seperti kilat, sejenis kilat. Dia lebih kecil dari kuda, lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keledai. Kalau jalannya naik, kaki belakang memanjang dengan sendirinya. Kalau jalan turun, kaki depan memanjang dengan sendirinya. Itu buruk. Paham? Baru tahu atau udah tahu? Baru tahu? Nah, makanya ngaji biar tahu. Ketika di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad berkata, wahai Jibril, ayo ikut berjumpa denganku. Ayo ikut berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, cukup tugasku sampai di sini. Aku tidak bisa menghantarkanmu berjumpa dengan Allah. Aku akan hancur, aku akan terbakar, aku akan jadi debu. Rasulullah berkata, la yatruk khalila khalila ya Jibril. Kekasih itu nggak bakal meninggalkan kekasihnya. Ayolah ikut denganku wahai Jibril. Tetap nggak bisa Jibril. Pertanyaannya, kenapa Jibril tidak bisa berjumpa dengan Allah, sedangkan Nabi Muhammad bisa langsung berjumpa dengan Allah, bahkan sandalnya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Jibril diciptakan dari cahaya? Kata Rasulullah, wahai Jibril, engkau diciptakan dari cahaya. Apa jawab Jibril? Ya Rasulullah, aku memang diciptakan dari cahaya, tapi aku diciptakan dari cahaya, aku bukan bagian dari cahaya Allah. Sedangkan engkau
engkau Allah ciptakan dari cahaya dan engkau adalah bagian dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam dalilnya apa? An Jabir bin Abdillah al-Ansari radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah bi abi wa ummi akhbirni an awwal syai'in khalaqallahu qabla asya' qala ya Jabir khalaqallahu qabla asya' nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah cahaya Nabi Muhammad yang Allah ciptakan dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Analoginya begini. Kalau kalian mau pakai akal, kalau saya nggak pernah pakai akal, saya bukan orang yang takdimul akal ala nakal, saya bukan seperti itu. Kalau orang yang mendahulukan akal daripada iman, itu orang yang mengikuti manhajnya iblis. Iblis dia dahulukan akal daripada ketaatan kepada Allah. Karena menurut akal, api dan tanah mana lebih mulia? Mana lebih hebat? Api kan? Makanya iblis gak mau sujud sama Adam, karena dia pakai akalnya dia. Ya Allah, saya kau ciptakan dari api, masa saya mau sujud sama Adam? Itu manhajnya iblis, orang-orang yang mendahulukan akal daripada iman. Itu manhajnya Kan'an. Kan'an dia pakai, dia punya akal. Kalau saya naik ke atas gunung yang tinggi sana, nggak mungkin banjir ini sampai ke sana. Kalau saya naik perahu, bisa aja perahu itu kebalik. Emang masuk akal? Akhirnya apa? Kan'an celaka, Kan'an binasa. Nah, saudara-saudara, coba saya mau tanya, matahari, andaikan bumi nyampe ke matahari, hancur nggak bumi? Jawab, hancur nggak? Planet-planet ada nggak yang bisa nyampe ke matahari? Nggak ada. Terus apa yang bisa sampai kepada matahari? Yang bisa nyampe ke matahari adalah bagian dari cahaya matahari itu sendiri. Ketika matahari terbit, dia mengeluarkan cahaya. Ketika dia terbenam, cahaya itulah yang bisa kembali kepada sang matahari. Nah, itu contohnya, itu tamthilnya, perumpamaannya. Tidak ada yang bisa langsung berjumpa dengan Allah kecuali bagian dari cahaya Allah itu sendiri. Siapa? Baginda Nabi besar. Faham? Kan jadi lama kan, saya bilang nggak mau lama, jadi lama ini kalau ngejelasin begini panjang lebar. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Ayo santri saya tanya, lailan isim nakira apa isim ma'rifat? Santri, isim nakira apa isim ma'rifat? Tandanya apa? Tandanya tanwin. Pertanyaannya, kenapa kau pakai isim nakiro? Itu pertanyaannya. Kenapa nggak pakai isim ma'rifat? Kalau pakai isim ma'rifat, al-lail artinya satu malam penuh. Di situ Allah pakai lailan bimakna taklil muddatil isra. Maknanya adalah penyedikitan daripada waktu malam perjalanan Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad Isra bukan satu malam penuh, bisa jadi 1 jam, bisa jadi 10 menit, bisa jadi cuma 1 menit, bisa jadi cuma 1 detik. Wallahu a'lam. Karena di situ pakai isim nakir. Faham? Minal masjidil haram, dari masjidil. Apa itu masjidil haram? Masjidil haram, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, salatun fi masjidi hadza afdal min alfi salatin fi ma siwahu. Salat di masjidku ini, Masjid Nabawi, lebih mulia, lebih utama dibandingkan 1000 kali salat di masjid-masjid yang lain. Kalian salat duhur di Masjid Al-Hidayah, 1 duhur itu kalau kalian sholat di Masjidil Haram sama seperti 1000 kali duhur kalian sholat di Masjid Al-Hidayah. Itu Masjidil Haram. Apa itu Masjid Nabawi? Illa kecuali Masjidil Haram. Sholatun fi Masjidil Haram afdal min mi'ati alfi sholatin fi masiwahu. Sholat di Masjidil Haram lebih utama, lebih mulia
daripada 100.000 kali sholat dibandingkan masjid-masjid yang lain. Jadi kalian sholat duhur di Masjid Al-Hidayah, satu duhur itu sama dengan 100.000 kali duhur sholat di Masjidil Haram. Paham? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Apa dalil Masjidil Aqsa? La tushaddur rihal illa ila thalatha masajid, masjidi hadha wa masjidil haram wa masjidil aqsa. Kata Nabi Muhammad, tidak ada bepergian yang lebih utama selain pergi ke 3 masjid. Masjidi hadha, masjidku ini, Masjid Nabawi, wa masjidil haram, dan masjidil haram, wa masjidil aqsa, dan masjidil aqsa. Kalian mau pergi ke tempat manapun, nggak ada yang lebih utama, yang lebih mulia selain pergi ke 3 tempat ini, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Nah, saudara-saudara, dari Isra Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa Mi'raj, Allah naikkan untuk berjumpa langsung dengan Allah. Untuk apa? Untuk menerima satu perintah yang mulia, satu perintah yang agung, satu perintah yang suci, satu perintah yang istimewa, satu perintah yang dimana ketika Allah memerintahkan perintah-perintah yang lain cukup melalui Quran. Allah perintahkan puasa cukup melalui Quran, Allah perintahkan haji cukup melalui Quran, Allah perintahkan zakat cukup melalui Quran, Allah perintahkan kewajiban apapun cukup melalui Quran. Tapi ketika Allah perintahkan perintah yang satu ini tidak cukup melalui Quran, Allah undang langsung Nabi Muhammad untuk menerima perintah tersebut karena begitu penting, utama, dan mulianya perintah tersebut. Contoh, saya kalau mau memberi perintah yang biasa-biasa aja cukup lewat telepon. Jalil, ente ke sana. Lil, ente ini. Lil, ente lakuin ini. Lil, ente lakuin ini. Tapi kalau ana mau memberikan perintah yang penting, nggak mungkin hanya lewat telepon. Lil, ente datang sekarang ketemu sama ana. Paham nggak? Itu perumpamaannya. Perintah yang lain cukup melalui Quran. Tapi perintah yang satu ini nggak cukup melalui Quran. Allah undang langsung Nabi berhadapan dengan Allah untuk menerima perintah tersebut karena begitu mulia dan begitu agung perintah tersebut. Apa itu? Apa itu? Yang keras apa itu? Apa itu? Salat. Jadi intisari Isra wal Mi'raj adalah perintah salat. Makanya saudara-saudara, saya wasiatkan kepada kalian semua, jaga kau punya salat. Salat, jaga kau punya salat, perhatikan kau punya salat. Salat imaduddin. Salat yang agama. Rusak atau tegaknya agamamu tergantung daripada kau punya salat. Kalau kau punya salat baik, kau punya salat sempurna, kau punya salat kau tegakkan, maka tegak pula engkau punya agama. Tapi kalau salatmu rusak, salatmu hancur, salatmu bobrok, maka rusak, hancur engkau punya agama. As-salatu ra'sul ibadah. Salat itu kepalanya ibadah, otaknya ibadah, mukhul ibadah, otak ibadah, kepala ibadah, pemimpin ibadah. Berarti seluruh amal ibadah kalian itu mengikuti salat. Ya, amal ibadah kalian mengikuti salat. Kalau salat kalian baik, seluruh amal ibadah kalian bakal baik. Tapi kalau salat kalian rusak, maka seluruh amal ibadah kalian bakal rusak. Kaedahnya apa? Idza taghayyarur ru'us taghayyarul mar'us. Kalau pemimpin rusak, maka yang dipimpin pun akan rusak. Sedangkan pemimpin ibadah adalah sholat. Jadi kalau sholatnya seseorang rusak, nggak sempurna, maka rusak pula seluruh amal ibadahnya. Jangan pernah kau tinggalkan sholat. Beb, saya nggak bisa sholat di masjid. Nggak bisa sholat di masjid, nggak apa-apa. Kau sholat di rumah. Beb, saya nggak bisa sholat jamaah. Nggak bisa sholat jamaah, sholat sendiri. Beb, saya nggak bisa sholat awal waktu. Nggak bisa sholat awal waktu, sholat tengah waktu.
Beb, saya nggak bisa sholat tengah waktu. Nggak bisa sholat tengah waktu, sholat akhir waktu. Yang penting jangan pernah engkau tinggalkan engkau punya sholat. Terus bagaimana Beb? Kalau kami pernah meninggalkan sholat kami dengan sengaja. Kalau kalian pernah meninggalkan sholat dengan sengaja, wajib kalian qadha kalian punya sholat. Tidak ada alasan apapun untuk tidak mengqadha sholat. Jangankan kita yang meninggalkan sholat gara-gara urusan dunia. Saya cerita kepada kalian, dengarkan dengan khidmah cerita ini. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf tinggal di Jeddah. Beliau seorang wali kutub. Beliau punya ayah namanya Habib Ahmad As-Segaf, wali kutub. Ketika beliau sholat subuh tasyahud terakhir, tiba-tiba beliau fana. Tahu fana? Langsung lupa segala-galanya. Saking khusyuknya beliau sholat berhadapan dengan Allah. Apakah cuma sejam, 2 jam, 3 jam? Enggak. Sehari tetap dalam posisi begini. 2 hari, 3 hari, 4 hari, 10 hari, sampai 40 hari. Ketika lewat 40 hari, tiba-tiba beliau sadar. Ketika beliau sadar, langsung Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Beliau bilang kepada anaknya Habib Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, apakah telah masuk waktu duha? Jadi beliau kira beliau itu fananya cuma sampai waktu duha, paham enggak? Jadi dikiranya cuma sampai waktu duha doang. Dikiranya cuma 2 jam 3 jam doang. Beliau nggak sadar kalau udah 40 hari. Apa kata Habib Abdul Qadir? Abah bukan hanya waktu duha aja, tapi udah 40 hari Abah. Astagfirullahaladzim. Akhirnya apa? Beliau mengqadha sholat 5 waktu selama 40 hari yang beliau tinggalkan karena saking khusyuknya dalam sholat subuhnya kepada Allah. Itu beliau wali yang ketinggalan sholat 5 waktu saking khusyuk berhadapan dengan Allah. Apalagi kita yang meninggalkan sholat gara-gara urusan dunia. Coba kau lihat orang-orang zaman sekarang, di masjid-masjid kalian, di musola-musola kalian, terdengar panggilan Allah, hayya ala sholah, hayya ala sholah. Ayo sholat. Kalian yang berdagang, berhenti dulu dagangnya. Yang punya toko, tutup dulu tokonya. Kalian yang bertani, berhenti dulu bertani. Kalian yang bekerja, berhenti dulu bekerja. Ayo kembali kepadaku, datang ke masjid, datang ke musola atau ke rumah kalian, kembali kepadaku. Tetapi panggilan Allah terdengar di mana-mana. Yang berdagang tetap dengan dagangannya, yang bekerja tetap dengan pekerjaannya, yang punya pangkat jabatan tahta kekuasaan tetap duduk di atas kursinya, yang main HP tetap dengan HP-nya, yang depan komputer tetap dengan komputernya. Kalian mengabaikan panggilan Allah, kalian mengabaikan panggilan Allah dan lebih memilih panggilan perut-perut kalian. Orang-orang seperti ini, orang yang mengabaikan panggilan Allah demi panggilan perut, nilai dia, harga diri dia di sisi Allah sama dengan sesuatu yang keluar dari perutnya, saudara-saudara. Takutlah kepada Allah. Apa sih yang Allah minta? Saya tanya, kalian sholat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, sama sunnah rawatibnya kita ambillah 1 sholat 1 jam. Itu udah paling lama, sama wirid-wiridnya malah. Ya, habis maghrib baca rotib haddad, habis isya baca rotib alatas, sebelum subuh baca doa fajar, ba'da subuh baca wirdul latif, sebelum duhur baca futuhatul arsyah, ba'da duhur baca mafatihus sa'adah,
hizib Nawawi, hizib Khafi, wirid sakran. Sebelum asar baca wiridul kabir, wiridul shaghir Syekh Abu Bakar bin Salim. Ba'da asar hizib Bahar, hizib Nasr Syekh Bil Hasan Asyadili. Sebelum maghrib wiridul latif. Ba'da maghrib ratib haddad. Ambil 1 jam. Berarti dalam 1 hari ada berapa? 5 jam. 1 hari berapa jam? Jawab. 24 jam. Ambil 5 jam, masih ada sisa berapa? Sisa berapa? Masih ada 19 jam untuk urusan dunia kalian, urusan perut kalian, urusan pekerjaan kalian, urusan tidur kalian. Kenapa kalian rakus, kalian tamak? 24 jam semua kalian ambil untuk urusan dunia, sehingga kalian tinggalkan Allah yang memberikan kehidupan kepada kalian. Apa pantas kita disebut hamba Allah Subhanahu wa ta'ala? Hah? Allah cuma minta 5 jam, 1 hari 5 jam untuk Allah, masih ada 19 jam. Masa kita nggak bisa? Keterlaluan, saudara-saudara. Oleh karena jaga kau punya sholat, perhatikan kau punya sholat. Ini ada masjid. Saya ya, Bahar bin Smith tidak percaya dengan istilah, sering nggak dengar, lebih baik jauh di mata tapi dekat di hati. Sering dengar nggak? Sering nggak? Saya nggak percaya istilah itu. Coba tanya, kenapa Bib? Tanya. Iya, saya nggak percaya. Orang Jakarta bisa sampai ke puncak. Jauh nggak? Mereka berjalanan 4 jam, 5 jam, macet nggak? Panas-panasan nggak? Kok bisa dari Jakarta mereka sampai ke puncak? Karena hati mereka ada puncak. Di hati mereka itu ada puncak, paham nggak? Man saro ala darbihi wasola. Barang siapa yang berjalan pada jalannya, maka dia pasti sampai. Orang-orang yang Jakarta sampai ke puncak, yang orang-orang puncak, yang orang-orang Bogor, orang Jawa Barat nyampe ke Jakarta, kenapa? Karena dalam hatinya ada Jakarta. Orang Jawa Barat datang ke Jakarta karena di hatinya ada Jakarta. Orang Jakarta datang ke puncak atau ke Jawa Barat karena di hatinya ada puncak, ada Jawa Barat. Masjid di samping rumahnya dia nggak sampai, saudara-saudara. Masjid di samping rumah dia nggak sampai. Kenapa? Karena hatinya kosong dari masjid. Paham? Jadi nggak ada jauh di mata, dekat di hati. Kalau dekat di hati, pasti dekat di biji mata. Paham? Kalau orang yang dalam hatinya ada masjid, jangankan di samping rumah, mau tuh masjid sejauh manapun, dia bakal sampai. Kalian sampai pergi kemana-mana, masjid di samping rumah kalian tidak sampai. Kenapa? Karena hati kalian kosong dari masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Jadi tidak ada jauh di mata, dekat di hati. Tidak. Kalau dekat di hati, dekat di biji mata. Itu penjelasan saya tentang Isra wal Mi'raj. Paham? Yang semangat, prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah untuk agama. Yang keras, bangkitlah untuk negara. Satukan hati, satukan jiwa. Musuh di depan mata, lawan dia sampai berdarah. Agama dan negara tercinta, murah harganya. Maju, ayo terus maju. Habisi pengkhianat bangsa, kami berjanji demi Allah, rela binasa demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah, walau harus melangkah dengan pantat takkan mundur, walau satu langkah.
takkan mundur walau satu langkah. Wahai para pemudi-pemuda, kibarkan panji Al-Mustafa, serahkan jiwa untuk agama, mencari syahid di jalan Allah. Maju pantang menyerah, walau harga limang darah, berdarah darah menjadi saksi di sisi Allah. Mati syahid adalah hari raya. Maju terus maju, habisi pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah, rela binasa demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah, walau harus merangkak dengan mata takkan mundur walau satu langkah. Takkan mundur walau satu langkah. Prajurit, prajurit yang semangat, kita untuk agama, bangkitlah untuk negara, satukan hati, satukan jiwa. Musuh di depan mata, lawan dia sampai berdarah, berdarah untuk agama dan negara. Tercinta kematian murah harganya. Maju, maju ayah, maju ayah, terus maju, habisi pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah, bela binasa demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah, walau harus merangkak dengan mata takkan mundur walau satu langkah. Takkan mundur walau satu langkah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawasalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sekali lagi, prajurit pembela Rasulullah yang semangat, kita untuk agama, bangkitlah untuk negara, satukan hati, satukan jiwa. Musuh di depan mata, lawan dia sampai berdarah, berdarah. Agama dan negara, tercinta kematian murah harganya. Maju, maju ayah, terus maju, habisi pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah, rela binasa demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah, walau harus merangkak dengan mata takkan mundur walau satu langkah. Takkan mundur walau satu langkah. Takkan mundur walau satu langkah. Sebelum kita tutup, sama-sama kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada pejuang-pejuang Palestina.
Allah hancurkan Israel laknatullah. Allah hancurkan Israel, Amerika, Inggris beserta seluruh negara-negara yang mendukung penjajahan Israel atas Palestina. Allahumma baddid jamlahum, Allahumma farriq jammahum, Allahumma aglil adadahum, Allahumma jalid dairat alaihim, Allahumma awsil adab ilaihim, Allahumma akhrijhum an dairat al-hilim wasrubhu al-madad al-imhal wa ghul aydiyahum warbut ala qulubihim wa la tuballighumul amal. Allahumma mazzighum kulla mumazzaq, mazzaktahum min a'daika intisara li anbiyaik wa rasulik wa awliyaik. Allahumma antasir lana wa li ahli Palestin wal mujahidin wal mujahidat fi Palestin. Allahumma antasir lana wa lahum intisaran li anbiyaik wa rasulik wa awliyaik. Allahumma antasir lana intisarak li ahbabika la a'daik. Allahumma antasir lana intisarak li ahbabika la a'daik. Allahumma la tumakkinil a'da'a fina wa la tusallithum alaina bi dhunubina. Bismillah babuna, tabarak hitanuna, yasin sakfuna, kaf ha ya ain sad kifayatuna, hamim ain sin kaf himayatuna. Fasayakfikahumullah wa huwa samiul alim, fasayakfikahumullah wa huwa samiul alim, fasayakfikahumullah wa huwa samiul alim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Ini saja dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.